Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum ibu memulaikan pertemuan hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Sebelum kita memulaikan materi ibu absen dulu ya, agar ibu tahu siapa yang berangkat atau siapa yang hadir dan siapa yang izin atau siapa yang sakit. Oke. Yang pertama Rindy Septiana, oke, hadir ya. Ainun Kamala, oke, Surujul Umam, oke, hadir. Diva Alvindo, oke, hadir. Alessia Putri, oke, hadir. Sabila Rosyad, oke, hadir. Faradita, oke, hadir. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin dan tidak ada yang sakit atau yang lain-lainnya. Oke, ibu mulai ya pada pertemuan hari ini. Pertemuan kemarin kan kita membahas tentang pidato, dan untuk pertemuan kali ini, hari ini, ibu akan membahas tentang wawancara. Ada yang tahu nggak wawancara itu apa atau pengertiannya apa? Ada yang tahu? Oke, Mbak Ali silakan, atau Mas Surujul Umam, atau Mbak Rini. Oke, silakan Mbak Rini. Ya, betul sekali yang pendapat menurut Mbak Rini, betul benar. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan atau pendapat suatu hal. Maksudnya itu ya, kalau kita ingin mendapatkan informasi dengan seseorang, ya kita harus menentukan seseorang untuk keterangan itu atau pendapatnya seseorang itu. Atau misalnya ya kalau misalnya video itu menyenangkan atau tidak, kalian bisa wawancara dengan ibu gitu. Nah, contohnya ya kayak tujuan wawancara. Tujuan wawancara itu untuk mengumpulkan informasi dari narasumber. Contohnya, ini ya contohnya, ibu wawancara dengan kepala sekolah atau kepala sekolah, dan ibu wawancara dengan kepala sekolah itu tentang sekolahan kita, sekolahan SMP Negeri 4 Ulu Jemin. Nah, maka dari itu, agar ibu dapat informasinya SMP Negeri 4, ibu wawancara dengan bapak kepala sekolah. Kayak misalnya ya sekolahan SMP Negeri 4 itu siswa-siswanya baik-baik atau tidak, terus fasilitasnya baik atau tidak, ya pokoknya kayak gitu. Jadi ibu agar tahu gitu loh informasinya yang di SMP ibu tahu. Dan bu, kalau misalnya kita wawancara dengan teman kita sendiri atau dengan keluarga kita sendiri atau dengan tetangga kita sendiri, apakah harus kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang resmi gitu ya? Meskipun wawancara itu tidak resmi, ya wawancara dengan teman kita sendiri, ya meskipun wawancara itu dengan teman kita sendiri atau dengan keluarga kita sendiri atau keluarga kita sendiri, kita harus menggunakan etika wawancara. Nah, etika wawancara itu ya tidak harus dengan wawancara yang resmi atau kayak seperti di TV ya. Enggak harus. Jadi kalau misalnya kalian wawancara dengan teman kalian bertanya bagaimana teman kalian kesehariannya bagaimana, kan kita harus menggunakan bahasa yang efektif, sopan dan santun. Dan etika wawancara itu ada beberapa yang kita harus dipahami untuk melakukan wawancara.
yang pertama ya, penanya harus menentukan pertanyaan yang baik dan benar. Berarti kita harus menentukan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan benar. Dan yang kedua, menanya harus konfirmasi terlebih dahulu dengan narasumber. Berarti kita sebagai petanya harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber, kalau misalnya apakah narasumber bersedia untuk saya atau kami wawancarai. Kalau sudah bersedia, kapan, bagaimana gitu, dan mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, yaitu mengadakan pertemuan terlebih dahulu kepada narasumber yang untuk menentukan kesediaan orang itu. Kalau misalnya ya oke, bapak itu bersedia untuk saya wawancari, kapan harinya, kapan waktunya, dan gimana tepatnya. Kita harus menentukan pertemuan itunya, ya kan? Dan yang keempat, nah ini harus kita harus gunakan bahasa yang efektif, halus, sopan, dan santun. Nah, contohnya gitu, meskipun kita wawancara dengan teman kita sendiri atau keluarga kita sendiri atau dengan tetangga kita sendiri, kita harus menggunakan bahasa efektif, halus, sopan, dan santun. Meskipun ya wawancaranya itu tidak formal, maksudnya tidak ya kayak bismillah tentunya. Dan yang kelima, hindari pertanyaan yang membuat persinggungan narasumber. Jadi kita harus menghindari pertanyaan yang membuat narasumber tersinggung. Kayak misalnya contohnya, kalian wawancara dengan petani. Nah, bapak petani itu kan pendapatnya tidak seperti yang lainnya, kan bisa beberapa, kayak misalnya ya cuman misalkan ya seharinya cuman 50, 100 kan gitu. Nah, bapak apakah menyanggupi kebutuhan hidup hanya berpendapatan 100.000 atau 50.000? Itu sangat membuat kan itu bisa merasa tersinggung. Kata itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu kita harus hindari. Kalau begitu jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Buatlah pertanyaan yang baik dan benar. Oke. Dan yang terakhir, pandai-pandailah membuat jawaban atau pertanyaan yang baik dan benar. Oke. Dan apa sih langkah-langkah membuat wawancara? Sangat mudah. Membuat langkah-langkah membuat wawancara yaitu yang pertama, mampu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara dengan cermat dan tepat. Jadi kita menentukan daftar pertanyaan yang cermat dan tepat, baik dan benar. Itu apalagi sih untuk narasumber itu. Yang kedua, mampu melakukan wawancara dengan narasumber dengan berbagai kalangan profesi yang memperhatikan etika wawancara, yaitu sopan dan santun. Nah, itu meskipun kita wawancara dengan teman, tetangga, atau keluarga kita sendiri, kita harus menentukan memperhatikan etika wawancara kayak gitu. Jadi apakah kalian sudah tahu apa ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, ibu ingin kalian membuat kelompok, yaitu beranggotakan 2 orang, dan kelompok itu ibu ingin membuat kalian buat sebuah video atau video wawancaranya dengan siapapun atau profesi atau apa, dengan tema apa, bebas. Yang penting kalian buat 2 anggota
terus buat video, kemudian buat hasil pertanyaan dan jawaban, dan itu buat pertanyaan yang bagus dan benar. Kalau sudah itu dalam waktu 2 minggu, kalau sudah selesai 2 minggu ke depan, ibu akan nilai dan ibu akan perhatikan siapa yang benar, siapa yang bagus, siapa yang benar. Oke. Sekian dari pertemuan hari ini. Ibu terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kalian dilindungi oleh Allah SWT, dan jumpa lagi pertemuan ke depan atau 1 minggu yang akan datang. 1 minggu yang akan datang, ibu akan memberikan soal pertanyaan untuk kalian semua. Jadi kalian siap-siap belajar untuk materi bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi. Ya.